Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Amelia dengan NIM 11241013 Prodi Manajemen, mata kuliah akuntansi biaya, dosen pengampu Bu Purwanti SPDMM. Di sini saya akan membahas materi tentang evaluasi kinerja. Pengertian evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan atau target yang telah ditetapkan dapat tercapai oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam periode waktu tertentu. Evaluasi ini mencakup pengukuran berbagai aspek seperti kualitas kerja, produktivitas, efisiensi, dan hasil akhir dari pekerjaan yang dilakukan. Armstrong 2017. Tujuan evaluasi kinerja. 1. Penilaian kinerja individu. Evaluasi kinerja yang digunakan untuk menilai seberapa baik seorang karyawan atau individu bekerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini berguna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. 2. Pengembangan karyawan. Hasil evaluasi kinerja dapat digunakan untuk merancang program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. Berdasarkan hasil evaluasi, perusahaan dapat menentukan kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan. 3. Penentuan penghargaan atau sanksi. Evaluasi kinerja juga membantu organisasi dalam membuat keputusan. Karyawan yang menunjukkan kinerja yang luar biasa mungkin akan mendapatkan bonus atau promosi. Sementara mereka yang kinerjanya kurang memadai dapat diberikan pelatihan atau sanksi untuk memperbaiki performa mereka. Keempat, perencanaan sumber daya manusia. Evaluasi kinerja membantu dalam perencanaan SDM dengan memberikan data yang berguna mengetahui kebutuhan sumber daya yang akan datang serta pola penerimaan dan pemutusan hubungan kerja berdasarkan evaluasi hasil kinerja. Proses evaluasi kinerja. 1. Penetapan tujuan. Sebelum evaluasi dimulai, tujuan yang jelas dan terukur harus ditetapkan. Tujuan ini harus sesuai dengan misi dan visi organisasi serta tugas dan tanggung jawab individu. Kedua, pengumpulan data. Data mengenai kinerja individu dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti hasil pekerjaan, umpan balik dari rekan kerja, klien, serta penilaian oleh atasan. Data ini harus objektif dan mencakup berbagai aspek kinerja. Ketiga, analisis dan penilaian. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan menilai kinerja individu. Ini mencakup pengukuran pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan identifikasi area yang perlu diperbaiki. Keempat, umpan balik dan tindak lanjut. Hasil evaluasi diberikan kepada individu yang bersangkutan dalam bentuk umpan balik. Umpan balik ini harus konstruktif dan diarahkan pada pengembangan lebih lanjut, bukan hanya penilaian negatif. Pada materi yang saya bahas tentang evaluasi kinerja, saya dan kelompok saya melakukan observasi evaluasi kinerja menu BBK Leo Cikarang. Studi kasus, studi kualitatif tentang preferensi konsumen dan inovasi produk di BBK Leo Cikarang. Industri kuliner merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat, perubahan gaya hidup, serta berkembangnya tren digitalisasi yang memungkinkan pelaku usaha menjangkau konsumen dengan lebih luas dan cepat. Dalam konteks ini, bisnis makanan dan minuman tidak lagi hanya bersaing dari segi harga, melainkan juga dari kualitas, layanan, variasi menu, serta inovasi produk yang mampu menarik dan mempertahankan minat konsumen. Dalam bisnis kuliner, kinerja menu dapat dilihat dari bagaimana menu tersebut mampu memenuhi ekspektasi pelanggan dalam hal rasa, porsi, harga, tampilan, dan variasi pilihan yang ditawarkan. Menu yang berkualitas tidak hanya menarik konsumen baru, tetapi juga membangun loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Satu aspek penting dalam peningkatan kinerja menu adalah pemahaman terhadap preferensi konsumen. Konsumen modern cenderung memiliki selera yang beragam dan dinamis, dipengaruhi oleh faktor budaya, media sosial, hingga kesehatan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang BBK Leo. BBK Leo merupakan salah satu restoran yang dikenal luas di Indonesia, terutama dengan keunggulan pada olahan bebek muda goreng kremes dengan cabangnya yang tersebar di berbagai kota termasuk di Cikarang. BBK Leo memiliki basis pelanggan yang cukup kuat. Wilayah Cikarang yang merupakan kawasan industri menjadikan restoran ini ramai dikunjungi oleh pekerja maupun keluarga, baik pada hari kerja maupun akhir pekan. Tingginya persaingan dalam industri kuliner di wilayah tersebut menuntut BBK Leo untuk terus mengevaluasi kinerja menunya, baik dari segi kualitas maupun inovasi.
Dalam industri makanan dan minuman seperti BBK Leo, inovasi produk bisa mencakup pengembangan menu baru, penyajian yang unik, varian rasa yang berbeda, atau penyajian dalam bentuk digital seperti pemesanan melalui aplikasi. Semacam ini penting untuk menjaga antusiasme pelanggan serta menarik perhatian pasar yang lebih luas. Tujuan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah, nilai tambah produk di mata konsumen, membangun citra merek yang kreatif dan responsif, meningkatkan daya saing di pasar yang kompetitif, dan meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen, yaitu: pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen. 2. Harga dan kualitas produk. 3. Pengalaman sebelumnya. 4. Tren dan informasi sosial. 5. Inovasi dan diferensiasi produk. Aspek kualitas menu, konsumen menilai bahwa daging BBK Leo memiliki tekstur yang empuk, berbumbu, dan sambalnya memiliki cita rasa khas. Konsistensi rasa menjadi salah satu poin unggulan. Penyajian yang bersih dan pelayanan yang cukup cepat juga menambah nilai dari segi kualitas. Dari sisi inovasi, konsumen menyadari adanya perubahan atau penambahan menu, terutama dari jenis sambal atau topping baru. Hal ini mendorong rasa penasaran dan minat mencoba menu yang berbeda, meskipun beberapa konsumen berharap inovasi dapat lebih ditingkatkan dalam bentuk penyajian atau menu musiman yang lebih variatif. Adapun dalam keberagaman menu, seluruh konsumen merasa puas karena menu yang disediakan tidak hanya terbatas pada bebek, tetapi juga ada ayam, tahu, tempe, dan aneka pelengkap serta minuman yang cocok untuk semua usia. Ini menunjukkan bahwa BBK Leo telah membangun komunikasi visual dan fungsional melalui keberagaman produk yang disajikan. Kesimpulan dari materi yang saya bahas tentang evaluasi kinerja, konsumen menunjukkan tingkat preferensi yang tinggi terhadap produk BBK Leo, ditunjukkan melalui kesesuaian produk dengan selera dan kebutuhan, kecenderungan melakukan pembelian ulang, serta kepuasan terhadap rasa, porsi, dan harga. Mayoritas konsumen juga loyal terhadap merek ini dan secara aktif merekomendasikan kepada orang lain. Hal ini memperlihatkan bahwa BBK Leo telah berhasil membangun komunikasi yang efektif melalui produknya. BBK Leo secara konsisten melakukan inovasi produk, baik dalam bentuk menu baru, variasi sambal, maupun penyesuaian tren makanan. Inovasi ini terbukti meningkatkan daya tarik konsumen dan menjadi pembeda dari pesaing. Dari sudut pandang manajemen, inovasi tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi juga berdampak pada peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan. Konsumen memberikan penilaian positif terhadap kualitas menu BBK Leo, rasa yang khas, keberagaman pilihan menu, serta inovasi yang dilakukan dianggap menciptakan pengalaman makan yang menarik dan tidak membosankan. Ini memperlihatkan bahwa BBK Leo mampu membangun representasi yang kuat terhadap produknya. Sekian materi yang saya bahas tentang evaluasi kinerja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.